Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan sekarang kita membahas materi kelas 10 pelajaran bahasa Indonesia ya, yaitu tentang materi teks laporan hasil observasi ya, laporan hasil observasi atau LHO. Nah, perhatikan tentang teks laporan hasil observasi, ada beberapa poin yang harus kita ketahui dan harus kita bahas sekarang ya. Yang A di situ ada pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua atau B, informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga atau C, interpretasi isi atau intisari ya, teks laporan hasil observasi. Kemudian D atau 4, analisis struktur, isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang terakhir 5 atau E, penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, kita mulai pembahasan pada bagian yang pertama atau A yang tadi ya, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Bisa sambil kalian cermati di situ ya. Teks laporan hasil observasi itu berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jadi harus berdasarkan ya sesuatu yang benar-benar kita laksanakan. Jadi kita benar-benar melakukan kegiatan observasi. Lanjut pada bagian berikutnya, di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di situ A bersifat objektif, global dan universal. Kemudian yang B, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. C ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian yang D ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian berikutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian yang terkini. Jadi kita tidak usah melaporkan sesuatu yang sudah lama kita laksanakan. Kemudian yang F, tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Kemudian yang terakhir adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, lanjut pada bagian yang kedua atau B. Silahkan bisa dicermati lagi ya. Di situ bagian yang B adalah tentang informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, di sini bisa kalian lihat informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Kemudian pada bagian yang C, interpretasi isi atau dimaksud dengan intisari ya, teks laporan hasil observasi. Ada dua bagian. Yang pertama adalah ringkasan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua ada simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Lanjut pada bagian berikutnya, langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah memahami isi teks. Kemudian yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam sebuah paragraf. Nah, ada lagi di sini ada simpulan teks laporan hasil observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Jadi ini adalah merupakan kesimpulannya. Lanjut pada bagian yang keempat atau D, di sini ada analisis struktur, isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 2 hal. Pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Jadi strukturnya yang dibahas.
Kemudian kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi kaidah kebahasaannya apa? Ketika kita membuat teks laporan hasil observasi. Lanjut pada bagian berikutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Jadi yang dimaksud adalah unsur atau struktur apakah ketika kita akan membuat teks laporan hasil observasi. Di sini ada definisi umum, ada definisi bagian, kemudian ada definisi manfaat atau perilaku, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Nah, tentang definisi umum, merupakan pembukaan yang berisi tentang pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Kemudian kalau definisi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Nah, ini setiap paragraf pasti ada. Kemudian yang ketiga, tentang definisi manfaat atau perilaku. Ini merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati. Nah, sementara itu untuk mendefinisikannya benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Yang terakhir ada penutup atau disebut dengan kesimpulan. Nah, merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Ada lagi yang kita bahas yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini ada afiksasi, mencakup ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Lanjut pada bagian E, penyusunan teks laporan hasil observasi. Ada dua bagian juga, silahkan bisa dicermati lagi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Nah, kali yang ini yang kita bahas adalah tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Bisa kalian lihat di sini ya, ada ureannya. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Seperti tadi yang Bu Win sampaikan, dalam setiap paragraf pasti ada seperti itu yang namanya gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kalau untuk yang ini adalah tentang langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama menentukan topik, kedua merencanakan cara penyelesaian masalah, kemudian melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan, kemudian meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka laporan, kemudian menyusun laporan hasil observasi, dan terakhir adalah membenahi laporan. Itu yang terakhir. Nah, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan suatu ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi sudah punya gambaran ya. Jadi seperti apa teks nanti yang akan kalian buat. Jadi pertemuan sekarang itulah yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.